Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Heri Luberto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 Koneksi antar materi. Makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan sendiri memberi fokus penekanan dalam pemberian pengetahuan, sementara itu pengajaran menekankan pada pembentukan karakter dari peserta didik tersebut. Pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Pertama, saya terfokus pada penyampaian materi pelajaran, sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Ketiga, kemampuan kognitif peserta didik menjadi aspek paling penting dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Jika nilai peserta didik sudah mencapai kriteria ketuntasan, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Keempat, merasa gagal dan bersalah jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi, tanpa mengetahui apakah peserta didik sudah benar-benar paham dengan materi yang diajarkan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek pembelajaran, tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukanlah objek pembelajaran, tetapi menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Karena peserta didik adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta, dan dapat berkembang. Jika peserta didik dianggap objek, maka dapat diandaikan peserta didik bukanlah manusia, melainkan makhluk lain. Sebagai subjek belajar, peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, maupun aspek lainnya. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, sabar, dan dengan ketulusan dalam memberikan pengajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagai prinsip dasar filosofi pendidikan, ing ngarso sung tulodo. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas untuk digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Ing Madya Mangunkarsa, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tutwuri Handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Hal-hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu, saya akan mengenali karakter setiap peserta didik agar dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.